Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, ternyata tim 01 dan 03 ingin bergabung dan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Haduh. Pasti akan banyak kejadian-kejadian politik setelah itu. Setelah tanggal, karena saya yakin beberapa partai-partai pendukung, baik pendukung 01 maupun pendukung 03 yang akan menyatakan bergabung rekonsiliasi, membangun koalisi baru dalam pemerintahan di Bapak Prabowo Gibran nanti itu, pasti juga tidak mau ngeke mongso. Kalau orang Jawa itu ngeke mongso itu mendahului, ya kan, mendahului waktu, tidak mau buru-buru, first to first, ya kan. Karena ini sudah putus MK, maka satu langkah lagi keputusan KPU, itulah saat momennya untuk melakukan komunikasi dan saatnya melakukan rekonsiliasi maupun rekonsiliasi pembentukan koalisi baru. Pernyataan serupa disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno bahwa setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana menolak daripada gugatan 01 dan 03, maka kemungkinan besar tim 01 dan 03 atau partai pendukung 01 dan 03 dipastikan akan bergabung di dalam koalisi Prabowo Gibran. Baik. Mas Adi, putusan MK ini seolah menjadi tembok yang kita tunggu-tunggu bagaimana ke depan arah peta politik kita. Kalau Anda melihat, membaca, bagaimana kemungkinan yang akan tersaji nanti usai putusan MK hari ini, Mas Adi? Saya kira memang kalau kita melihat kecenderungan secara umum, peta politiknya itu akan bergeser. Dulu saling berkonfrontasi dan ke depan sangat mungkin itu akan saling berkoalisi dan saling berkongsi. Ini misalnya ketika kalau kita menghitung satu persatu pernyataan-pernyataan elit-elit partai yang kalah, itu kan secara umum sudah menyatakan menerima dan mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres. Baik ucapan ini disampaikan setelah KPU mengumumkan secara deklaratif siapa yang menang Pilpres, ataupun ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa gugatan yang dilayangkan kubu 1 dan 3 itu ditolak. Ini kan sebenarnya menjadi satu indikasi bahwa partai-partai politik kubu 1 dan 3 ini sudah mulai melunak dan mulai mengakui Pilpres itu sebenarnya sudah usai. Yang kedua, dari segi Prabowo Subianto, saya kira memang setelah Pilpres usai, Prabowo selalu mengatakan bahwa politiknya adalah politik rangkulan, politik gotong royong, politik kerjasama yang saya kira itu hampir 6 kali disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam event-event politik yang cukup penting. Bahkan Prabowo mengatakan sekalipun pihak-pihak yang selama ini saling berseberangan gitu ya, berhadap-hadapan secara politik, tapi itu akan dijamin untuk diajak kerjasama untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Ini yang saya kira menjadi satu stimulus bagaimana pada segi Prabowo Subianto memang ada intensi untuk mengajak partai-partai yang kalah dalam pemilu untuk menjadi bagian dari koalisi. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!